Tapi Ini juga hak ya? Iya, kasih sayang dan masuk perhatian dalam hak, apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan anak, itu memang harus dibicarakan dengan anak. Shalom, jumpa lagi di podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Di episode kali ini kita akan bincang-bincang tentang hak perlindungan anak. Untuk itu telah hadir di sini seorang tokoh perempuan, tentunya yang spesial. Langsung saja kita sapa Ibu Siti Akmiyanti yang biasa dikenal dengan Ibu Mia. Apa kabar Ibu Mia? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya. Mungkin saya sapa Ade Mia sudah ya? Silakan. Ya, supaya lebih akrab. Sehari-hari Ibu Mia atau Ade Mia ini bekerja dengan isu perlindungan perempuan dan anak di Papua. Terima kasih bisa menyediakan waktu bersama kami dalam acara podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Mungkin ada baiknya Ade Mia memperkenalkan diri atau sapa-sapa semua sobat yang mendengar ataupun nantinya menonton podcast ini supaya mereka lebih kenal lagi Ade Mia juga lembaganya. Silakan. Iya. Iya, selamat pagi untuk sobat semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Akmiyanti. Lebih dahulu sudah diperkenalkan oleh host kita. Nama panggilan sehari-hari itu Mia. Dan saat ini saya sendiri bekerja di sebuah organisasi LSM, yaitu LP3AP, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua. Ya, alamat kantor kami di BTN Kamkei, Kota Jayapura. Iya, baik. Kita ingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Juli, sudah lewat ya. Di bulan Juli itu ada momen khusus, momen Hari Anak Nasional. Indonesia memperingati juga kita di Tanah Papua, ada beberapa kabupaten kota yang ikut memperingati Hari Anak Nasional. Nah, momen ini meninggalkan pesan tersendiri bagi siapapun yang mengikuti dengan baik peringatan Hari Anak Nasional ini. Nah, ada pesan khusus ini, anak itu memiliki hak yang patut diperdengarkan, didengungkan secara terus-menerus untuk menarik respon kepedulian dari para pihak. Karena ini penting ya, kalau Hari Anak saja ada, itu berarti betapa pentingnya anak. Nah, untuk itu kita akan berdiskusi tentang hal ini. Kadang-kadang di pikiran kita, di pikiran banyak orang itu, kita berpikir bahwa ada dalam tanda petik ya, kewajiban anak. Anak harus melakukan ini, anak harus melakukan itu dan lain-lain. Dan kita lupa bahwa anak itu sebenarnya memiliki hak. Nah, bicara tentang hak ini, kira-kira apa sajakah hak anak itu? Ya, sesuai dengan aturan internasional ya, konvensi hak anak itu sebenarnya kalau kita kenal bahwa ada 4 aspek besar yang kemudian menjadi perhatian, itu terkait dengan yang pertama hak kelangsungan hidup anak, kemudian hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi anak. Itu secara garis besarnya seperti itu. Nah, kemudian untuk pembagian klaster secara substansi dari konvensi hak anak tersebut itu ada terkait dengan hak sipil dan kebebasan, kemudian hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian kesehatan dan kesejahteraan, kemudian juga pendidikan,
dan pemanfaatan waktu luang. Kemudian ada juga yang terakhir adalah kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Itu. Nah, Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak itu dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak. Nah, hingga hari ini sebenarnya ada beberapa peraturan juga yang menjadi dasar kemudian kita bicarakan terkait dengan hak-hak anak ya. Misalnya terkait dengan untuk perlindungan anak itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, kemudian garis besar dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022 ini adalah sasarannya dua, yaitu terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Nah, kemudian dia mengalami dua kali perubahan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian yang terakhir ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Itu. Demikian, Kak. Iya. Berarti luas sekali ya kalau bicara hak anak itu sangat-sangat luas. Ya, sangat Jadi luas. yang 4 itu besar ya. Hak 4 hak besar dari anak. Iya. Kalau kita mau lihat secara spesifik lagi dalam temuan-temuan kasus misalnya di lapangan. Sebab kalau kita bicara hak anak, kenapa hak anak ada? Itu berarti ada masalah dengan ini. Iya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus di lapangan, apalagi teman-teman di LP3AP pasti berhadapan dengan hal itu. Jadi kalau misalnya dari semua kasus yang ada itu sebenarnya yang paling menonjol itu kasus apa saja, dan kasus-kasus ini dia terjadi di ranah apa? Apakah di ranah keluarga, atau ranah lingkungan ketetanggaan, atau ranah sekolah, atau mungkin di ranah gereja, seperti apa begitu? Iya. Ini cerita pengalaman ya. LP3P sendiri memang pada visinya adalah terwujudnya masyarakat Papua yang adil dan berkesetaraan gender. Nah, dalam menjalankan visi itu ada beberapa misi yang sebenarnya kita lakukan. Nah, salah satunya adalah upaya perlindungan untuk anak, perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, kalau pertanyaannya tadi terkait dengan apa sih masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita di Papua, dari pengalaman pendampingan yang kami lakukan sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita dari sisi pengaduan atau juga berdasarkan proses-proses pengorganisasian masyarakat, itu kami temukan banyak hal terkait dengan kelalaian, pengabaian hak-hak anak. Tapi juga terkait dengan masih minimnya upaya perlindungan terhadap anak. Nah, apa yang kami temukan misalnya terkait dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Nah, ini kaitannya adalah kalau terkait dengan perlindungan khusus itu artinya bahwa anak bebas dari diskriminasi, dari bentuk kekerasan terhadap anak. Nah, yang kami temukan adalah kasus kekerasan masih tinggi terhadap anak-anak. Apalagi kalau kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kita bicara soal kekerasan yang terjadi di ruang publik, itu pun juga anak menjadi korban. Nah, itu dari yang kami temukan ya terkait dengan kasus-kasus anak. Tapi juga terkait dengan misalnya yang kami temukan juga anak-anak yang memang ditelantarkan oleh orang tua. Nah, itu juga ada beberapa faktor kenapa ditelantarkan. Ada pasangan yang sebenarnya tidak memiliki misalnya tidak memiliki status hukum yang jelas, karena menurut hukum perkawinan dianggap perkawinan adalah mereka yang menjalankan perkawinan menurut agama dan kepercayaan, dan kemudian dicatatkan di catatan sipil. Nah, tapi juga kami temukan ada keluarga-keluarga pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Nah, ini juga berdampak kepada status anak ya. Nah, yang sekarang didorong oleh pemerintah sebenarnya adalah
terkait dengan identitas anak atau iya. anak mendapatkan akte kelahiran Kelahiran, iya. gratis. Nah, itu seperti apa? Nah, temuan kami itu banyak anak-anak juga di masyarakat kita ini tidak memiliki akte kelahiran. Itu juga ada beberapa faktor, misalnya terkait dengan informasi hukum yang tidak jelas di masyarakat. Bagaimana masyarakat akses informasi terkait akte kelahiran, bagaimana mendapatkannya, di mana, itu juga terbatas ruang itu. Yang berikutnya ini juga terkait misalnya ada informasi yang mereka dapatkan di masyarakat bahwa akte kelahiran itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang status pegawai negeri sipil. Nah, tapi itu kan sebenarnya informasi yang salah juga. Keliru. Nah, itu yang kami dapati. Nah, kenapa sampai kebutuhan identitas anak ini penting? Karena anak ini kan misalnya akan bersekolah. Bisa saja dia mendapatkan akses terhadap ruang-ruang yang lain yang terkait dengan hak-haknya. Dia juga terbatas karena terkait dengan akte kelahiran juga tidak dimiliki. Nah, itu yang kami temukan. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat? Misalnya, anak hendak sekolah dan kemudian sekolah itu syarat anak mau sekolah adalah salah satunya adalah misalnya harus memiliki akte kelahiran. Akte. Nah, kemudian anak tidak memiliki itu karena tadi ada beberapa faktor. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Akhirnya jalan tengahnya misalnya ada yang ke pendeta untuk mengurus surat keterangan bahwa benar anak ini lahir dari kedua pasangan ini. Gitu. Tapi juga sebenarnya kalau informasi yang sekarang ada alternatif untuk menunjukkan bahwa anak itu adalah benar-benar anak yang lahir dari orang tua, ya itu. Nah, itu yang kami dapati karena ketika anak tidak memiliki akte kelahiran itu juga akan terhambat misalnya untuk masuk sekolah, tapi juga ini terkait dengan ini ya, kita bicara soal hak anak mendapat identitas, ini bentuk pengakuan sebenarnya bahwa pengakuan terhadap anak ini lahir dari kedua orang tua, A dan B gitu. Tapi di fakta di masyarakat tidak semuanya gitu. Anak itu ada yang misalnya faktor keluarga pisah gitu. Ada keluarga yang misalnya ada pasangan yang hidup bersama, kemudian pasangannya laki-laki meninggalkannya. Akhirnya itu terbatas untuk mengurus akte. Padahal bisa saja dia mengurus akte kelahiran atas nama ibunya. Itu artinya itu bagian dari bentuk pengakuan bahwa anak ini lahir dari si A dan si B, meskipun nanti kemudian dicatatkan itu adalah yang ada terlampir di dalam dokumen akte kelahiran adalah mencantumkan nama ibu karena pasangan itu belum menikah secara hukum, begitu. Jadi maksudnya kasus-kasus yang ditemukan seperti ini nih kira-kira ada di wilayah perkotaan atau di wilayah maksudnya agak keluar kota. Kalau di perkotaan mungkin ya, kalau kita lihat sekolah-sekolah mereka sudah mulai menerapkan. Apakah di wilayah luar kota mereka juga memberlakukan peraturan seperti ini atau? Sebenarnya ini kan negara memang ikut bertanggung jawab ya terhadap hak anak untuk mendapatkan identitas. Nah, kalau tadi ditanyakan di wilayah mana, yang kami karena kebetulan kami bekerja di wilayah pinggiran kota, itu kami temukan seperti itu. Sehingga apa yang kemudian muncul? Yang muncul adalah misalnya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau anak adalah korban dari kekerasan itu biasanya itu kalau pemeriksaan kepolisian itu kan mereka mengecek kembali identitas anak, bukan terkait dengan siapa bapaknya siapa ibunya, tetapi akte kelahiran anak umurnya berapa. Sehingga kemudian kasus demikian bisa dibilang bahwa anak ini memang benar-benar berusia anak 18 tahun ke bawah ya. Usia anak menurut aturan yang dikatakan anak adalah anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Jadi di kepolisian itu dilihat sampai di akte kelahiran. Iya, itu dipastikan bahwa anak ini memang usia anak begitu.
kalau tidak memiliki akte kelahiran, memang dia kemudian ada proses selanjutnya, memang pemeriksaan gigi. Kira-kira dari gigi itu bisa menunjukkan usia anak seperti itu. Nah, saya bukan terbatas soal hukum dia terkait dengan akses dia terhadap hukum, tapi juga yang sosial, jaminan sosial yang lainnya ya, yang terkait seperti itu. Nah, begitu yang kami temukan. Dan kebetulan ada beberapa teman-teman pendamping di komunitas itu juga. Jadi ini juga kita bicara soal jemaat kita, ya jemaat umat Kristen juga ya. Yang kami temukan misalnya begini, ada pendeta yang kemudian dia masih mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan kepada pasangan karena ada pasangan yang tidak beristri satu, tapi beristri lebih. Memiliki istri lebih dari satu dan kemudian ada anak-anak. Nah, ini juga situasi yang dihadapi oleh gereja sebenarnya untuk bagaimana melihat ada pasangan-pasangan yang memang umumnya itu suami istri, tapi ada juga pasangan yang istrinya lebih dari satu sementara dari pasangannya masing-masing sudah memiliki anak, begitu. Jadi persoalan yang muncul adalah bagaimana kemudian menikahkan mereka, tapi juga ada kesulitan untuk akses terhadap akte kelahiran, padahal kan tidak sebenarnya. Itu yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa hal yang dilihat sebagai penghambat, misalnya karena informasi terbatas ke masyarakat, kemudian bagaimana mendapatkannya akte kelahiran seperti itu, kemudian caranya seperti apa, itu yang masih minim informasinya. Terus kira-kira siapa yang bisa menolong mereka untuk membantu masyarakat untuk anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga ini. Nah, kita punya cara misalnya ada Capilduk yang sebenarnya dia melakukan sosialisasi, kemudian masyarakat bisa mendaftarkan keluarga-keluarga ya, misalnya ada pasangan suami istri yang hendak mencatatkan pernikahannya di catatan sipil, tapi juga akte kelahiran. Nah, ini upaya yang sedang kita dorong sebenarnya ke Capilduk juga untuk kemudian bisa turun langsung. Kalau tidak melalui pemerintah kampung. Pemerintah kampung dia melakukan pencatatan terhadap anak-anak yang memang ada di kampung yang belum memiliki akte kelahiran. Itu. Betul. Nah, sementara yang kami temukan juga ada persoalan lain. Misalnya kampung tidak memiliki pencatatan terkait dengan anak karena belum ada data terpilah. Laki-laki berapa, perempuan berapa, anak berapa, apalagi yang memiliki akte kelahiran belum, itu juga terbatas. Kemudian orang yang mengumpulkan warganya, itu juga terbatas. Akhirnya kita pakai cara misalnya ada relawan kami yang melakukan pencatatan, masuk door to door ke rumah tangga itu. Seperti itu. Jadi itu cara-cara inisiatif sebenarnya untuk kemudian kita bisa mengetahui dan mendorong masyarakat untuk bisa akses akte kelahiran. Ini terkait dengan identitas anak ya itu. Nah, kemudian juga terkait dengan yang kami temukan anak-anak yang memang ditelantarkan dari orang tua. Misalnya ada satu pusat pendidikan anak ya, pusat pendidikan anak itu kami temukan misalnya ada dari gurunya menyampaikan anak-anak ini, misalnya ada beberapa anak-anak yang misalnya usia remaja itu mereka masuk di pendidikan ini. Nah, tapi adik-adiknya juga itu ikut. Kenapa? Karena di sana disediakan misalnya ada makan, ada ruang untuk bermain. Jadi akhirnya mereka ikut ke kakaknya gitu. Menurut saya kalau dicek lagi, kasihan anak-anak ini diasuh oleh tete neneknya, diasuh oleh tantenya, atau diasuh oleh mamanya sendiri, begitu. Jadi itu yang kami temukan anak-anak ini ya, masalah-masalah anak seperti itu. Terkait juga dengan misalnya akses anak untuk pendidikan dasar, itu. Kan pendidikan dasar itu sebenarnya dibilang 12 tahun. Tapi lagi-lagi kami masih mendapati anak-anak yang memang tidak bisa akses pendidikan dasar itu secara baik. Ada yang putus sekolah, alasan karena faktor ekonomi keluarga, tapi juga karena budaya bahwa anak-anak usia remaja misalnya
sudah anak-anak remaja yang kategorinya adalah sudah hak menstruasi, sudah punya payudara, itu kemudian bisa dikawinkan. Itu kami masih menemukan seperti itu. Kalau ditanya di tempatnya di mana, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Karena ini juga diketahui oleh publik bahwa ada anak-anak di sekitar kehidupan kita yang memang menurut budaya itu mereka dijodohkan dan harus melalui proses perkawinan di usia. Betul. Iya. Begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat dari diskusi tadi betapa pentingnya akte kelahiran bagi anak. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini untuk syarat saja anak masuk sekolah. Padahal sebenarnya ada hal yang paling penting bahwa anak butuh pengakuan. Betul. Jadi akte kelahiran itu mengartikan bahwa anak butuh diakui sebagai seorang anak dari pasangan bapak ini dan mama ini. Iya. Selain kasus-kasus yang berkaitan dengan akte kelahiran anak, ini adakah kasus lain yang lebih menonjol? Tadi ada singgung tentang kekerasan. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan apa lagi? Ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga kenapa saya singgung bahwa ketika kami bekerja untuk isu perempuan, isu pemberdayaan perempuan, kami dapati memang ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya tidak hanya kepada ibu, istri, tapi juga kepada anak-anak. Jadi ada perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kepada anak, oleh bapak kepada anak, tapi juga kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kehidupan anak. Bisa saya dalam rumah, baik itu yang dilakukan oleh kerabatnya, omnya, kakeknya, kemudian juga kalau di sekolah itu sama teman sebayanya. Terus kemudian ada orang lebih dewasa dari dia, seperti itu. Jadi anak-anak ini kan dia mengalami kekerasan. Tadi saya bilang bahwa tidak hanya terbatas di lingkungan keluarga, tapi juga di lingkungan di mana anak itu berada. Itu seperti itu. Di ruang publik juga anak mengalami kekerasan. Misalnya saja ya, kita kategori kekerasan. Kekerasan itu orang bilang bahwa itu harus keras ya, ada pemaksaan dan lain-lain. Tapi ada juga misalnya yang kita temukan untuk kasus kekerasan seksual, misalnya dengan iming-iming atau dengan janji-janji saya akan bertanggung jawab, kemudian memberikan uang. Itu bentuk kekerasan yang sebenarnya bentuk mengendalikan, karena anak itu dianggap sosok yang lemah, sosok yang bisa ikut. Jadi yang kami temukan adalah kekerasan terhadap anak, ya seperti itu. Ada tidak dalam bentuk kekerasan secara langsung, tapi juga dalam tadi saya bilang bahwa bentuk iming-iming, janji-janji itu. Tapi juga kami temukan misalnya anak-anak di usia remaja. Ya, kalau kita temukan misalnya waktu kita diskusi dengan anak-anak remaja, mereka sampaikan begini, Kak, kalau pacaran yang sehat seperti apa? Kan ada materi kami terkait dengan pacaran yang sehat. Nah, dari diskusi itu ternyata anak-anak ini mereka tanyakan kembali, apa sih pacaran? Apa sebenarnya pacaran yang sehat? Nah, mungkin orang tua dulu bilang, kamu jangan pacaran, kamu masih SMP. Tapi kenyataannya anak-anak kita yang sekarang ini sudah punya pacar. Nah, pacaran yang sehat seperti apa? Karena setelah kami penggalian informasi dari anak-anak, mereka itu mengetahui tentang pacaran itu adalah melakukan hubungan badan. Sudah mengenal hubungan seks dini ya, yang dilakukan oleh mereka pasangan pacar mereka. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sehat. Anak-anak sudah melakukan hubungan yang sebenarnya bukan di usia mereka. Tapi itu kategori pacaran itu adalah melakukan hubungan sasayangku dengan memberikan tubuh. Nah, itu kita ajak anak-anak ini untuk mendiskusikan ini. Kenapa? Karena ini penting. Misalnya saja kami temukan ada anak-anak yang mereka tahu tentang cash flow,
terkait dengan haid pertama, atau terkait misalnya laki-laki mimpi basah, itu mereka taunya dari teman mereka, bukan dari orang tua. Karena pendidikan seks dini juga tidak diberikan oleh orang tua, karena beberapa keluarga masih menganggap itu tabu. Tapi ini kan kita perlu diskusikan supaya anak tahu bahwa apa sih fungsi dari alat reproduksinya, pada saat kapan dia bisa melakukan hubungan dengan orang lain, pada saat kapan dia bisa mengenal bagian itu, tapi juga menjaga dan merawatnya. Itu menurut kami masih juga terbatas, meskipun anak-anak bisa mengakses itu di media yang ada terkait dengan kesehatan reproduksi, tapi baiknya orang tua juga membantu mereka untuk mengenali dan menggunakannya dengan tepat, seperti itu. Nah, itu. Sobat podcast P3W Suara Perempuan untuk semua, mari kita break sebentar dan kita menyaksikan iklan berikut ini. Dapatkan informasi lengkap tentang kegiatan P3W GKI dengan menjadi pelanggan Buletin Gema P3W GKI. Bagi P3W GKI di Tanah Papua, jika kesulitan mencari kegiatan seksi dalam P3W, mari menjadi pelanggan buku kegiatan Jemaat atau BKJ. Kami juga memiliki buku seri pendidikan untuk seksi pendidikan. Segera terbit di November 2022, kalender GKI tahun 2023. Jadi kalau kita lihat ini berkaitan dengan kekerasan, selain kekerasan fisik yang dialami oleh anak seperti tadi penjelasan, tetapi juga ada kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Nah, kalau kita melihat dua kondisi ini nih, itu berarti anak sebenarnya butuh perlindungan dari dua situasi ini yang dialami. Nah, kira-kira kalau berada dalam situasi ini, siapa yang harus memberikan perlindungan? Terus kemudian kepada siapa anak akan mencari perlindungan itu? Ya, ini pertanyaannya. Nah, ini kalau kita bicara soal kekerasan terhadap anak, ini sebenarnya ada kekerasan yang secara fisik maupun verbal. Tapi juga kekerasan terkait misalnya penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan psikis terkait dengan mental anak, tapi juga kekerasan seksual ya. Jadi kalau kita bilang siapa yang kemudian melindungi mereka, sebenarnya jaminannya adalah negara dengan peraturan yang ada, memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Nah, tapi aturan itu akan tetap ada, tapi kalau misalnya peran serta dari pemerintah atau masyarakat, orang tua yang punya anak, atau kemudian kita di sekitar kehidupan anak itu tidak memberikan perlindungan, sama saja begitu. Ini terkait dengan kita bicara soal kalau terkait dengan perlindungan khusus, saya tadi bilang bahwa anak untuk bebas dari diskriminasi, dari bentuk kekerasan, dari eksploitasi, termasuk anak-anak yang usia mereka masih anak, kemudian disuruh bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, ini juga sebenarnya menurut konvensi internasional itu dianggap sebuah pelanggaran. Tapi kembali lagi kita lihat apakah kemudian bagaimana kemudian orang tua atau orang-orang di sekitar kehidupan anak ini melihat itu sebagai sesuatu yang perlu ditolong. Perlu ditolong artinya begini, perlu dicarikan alternatif solusi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di kehidupan kita, sekitar kita itu juga terjadi kemiskinan dan pemiskinan sebenarnya, ya. Kenapa saya bilang begitu? Kita bilang bahwa tanah Papua kaya, tapi kenyataan yang hari ini anak-anak sekitar kita mereka bisa, misalnya saja di parkiran motor, ya. Kalau kita ke pasar ada anak-anak, kemudian kalau kita ke ruko
dua anak-anak itu menjual buku mana surgawi masuk buku renungan. Buku renungan mana surgawi ya dan lain-lain ya. Itu kan usia anak. Ketika ditanya orang tua mereka berada di mana, kasihan mama sedang jualan di pasar. Nah, bagaimana kalau kita melihat situasi ini, apa respon kita? Bentuk perlindungan seperti apa yang kita berikan kepada mereka? Ini semua orang harus bertanggung jawab terhadap mereka, bukan orang tua mereka semata. Karena anak, kalau negara sudah meratifikasi atau menggunakan konvensi hak anak itu sebagai bagian dari kebijakan di negaranya, maka mau tidak mau ya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap anak, termasuk juga kita yang melihat, kita yang bicara soal isu anak, gereja juga, kemudian orang tua, tapi juga orang tua wali yang berada di sekitar kehidupan anak, termasuk misalnya anak di sekolah itu. Sekolah juga harus menjamin bahwa anak itu selama berada di sekolah dia aman, nyaman untuk mengikuti proses belajar mengajar. Sampai dengan kembali ke dalam rumah. Benar. Iya. Jadi anak juga di rumah, tanggung jawab siapa? Orang tuanya, orang-orang sekitar kehidupan anak di rumah. Itu juga bentuk bagian dari kalau kita bilang siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Tapi situasinya mungkin nanti yang lain bilang itu anak saya, tetapi lagi-lagi kalau kita bicara soal anak ya tidak terbatas kepada orang tuanya, tapi ketika dia keluar dari rumah itu ada tanggung jawab lain yang sebenarnya diperankan oleh orang-orang yang mengetahui anak itu ke sekolah, ke ruang publik apalagi, atau misalnya didorong untuk anak mengikuti proses musrembang. Ini kan juga ada situasi hari ini juga anak-anak, beberapa anak yang kemudian didorong untuk mengikuti proses perencanaan pembangunan. Tapi juga itu ya palinglah kita memberikan ruang yang aman lah bagi anak-anak itu dimanapun mereka berada. Iya, saya ingat misalnya ini di gereja, ketika seorang anak itu dibaptis waktu kecil, itu nanti diminta warga jemaat berdiri untuk menyatakan persetujuan. Nah, mungkin ini seperti tadi yang Adimia bilang, bukan hanya keluarga itu sendiri yang bertanggung jawab, tetapi orang-orang lain juga. Jadi kalau kita mengaku, kita ikut dalam saksi membimbing anak ini, berarti ini bagian yang harus kita ambil. Iya. Nah sekarang kalau kita bicara pencegahan, mungkin pencegahannya bisa masuk dari situ ya. Pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tadi kan Ademia ada singgung tentang misalnya hal berpacaran sehat, itu salah satu sisi ya. Berpacaran sehat berarti diskusi-diskusi seperti ini harus dibangun. Jadi kalau misalnya ini anak di dalam gereja, mungkin gereja juga melakukan diskusi-diskusi seperti ini, atau bagaimana menurut Adelia? Iya, untuk pencegahannya. Iya kakak. Ini pesan positif ya, pesan positif tadi pada saat pengakuan anak dibaptis itu disaksikan oleh seluruh anggota jemaat di situ. Nah ini pesan positif yang memang harus juga diklik gitu oleh kedua orang tuanya ya, seperti itu. Nah yang terkait dengan apa yang kemudian dilakukan melalui gereja, sebenarnya kami punya pengalaman di beberapa gereja itu. Kami kerjasama dengan gereja, kita melakukan pendidikan, namanya pendidikan positif untuk anak remaja. Jadi kenapa sampai sasaran kita anak remaja? Karena kita menganggap anak remaja itu anak usia yang masih yang dia sebenarnya masih labil, tapi masa untuk kemudian ditanamkan hal-hal positif. Itu akan lebih mudah masuk di ruang itu. Nah,
Itu sasaran kita sebenarnya 13 sampai 15 tahun anak remaja. Jadi pas kebetulan di gereja itu kelompok PAR. Jadi kita memasukkan isu tema-tema, ada beberapa tema sebenarnya, tema-tema pendidikan untuk anak remaja itu terkait misalnya salah satunya adalah pacaran yang sehat, kemudian mengelola stres karena anak-anak remaja kita juga tidak jauh dari stres yang mereka hadapi di situasi rumah, kemudian ke sekolah dengan situasi sekolah, ataupun di mana misalnya mereka berada di ruang publik, misalnya di angkot, naik angkot, di pasar, atau misalnya di mana mereka berada itu. Di gereja juga, itu kan anak ada situasi seperti itu yang dialami oleh anak. Nah, kemudian yang lainnya adalah terkait dengan kita mau mengajak anak untuk berpikir tentang relasi mereka terhadap perempuan maupun laki-laki. Kemudian pendidikan terkait dengan apa sih pandangan anak remaja laki-laki terhadap perempuan, tapi juga perempuan terhadap laki-laki. Karena itu yang kami mau mengajak mereka untuk melihat relasi perempuan dan laki-laki seperti apa, yang kemudian sebenarnya ditanamkan oleh orang tua misalnya. Yang contoh kecilnya seperti begini. Pekerjaan-pekerjaan di rumah yang bisa dilakukan anak perempuan siapa? Terus pekerjaan yang dilakukan anak laki-laki seperti apa? Nanti mereka kemudian mendefinisikan itu. Kenapa itu kita lihat secara bersama-sama? Karena ada peran misalnya kita bicara soal kepemimpinan. Nah, kalau bicara kepemimpinan rata-rata anak-anak bilang siapa yang pemimpin? Laki-laki. Siapa yang bertanggung jawab? Lebih banyak laki-laki. Jadi nilai-nilai itu ditanamkan oleh orang tua. Tapi pada kenyataannya kita temukan bahwa tidak semua bisa melakukan bagian itu, nilai itu. Misalnya pemimpin, ternyata ada anak perempuan juga bisa pemimpin. Kemudian anak perempuan juga bisa bertanggung jawab. Nah, kita bukan saling menyalahkan, tapi kita lihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan ini sebenarnya ada pada manusia laki-laki dan perempuan. Termasuk mengambil keputusan. Jadi ini kita juga mengajak anak untuk secara mandiri kemudian dia bisa mengambil keputusan terhadap dirinya. Begitu. Bukan tergantung pada orang lain, bukan tergantung pada orang tuanya, tapi dia kemudian bisa mengambil keputusan. Nah, tapi memang lagi-lagi usia ini anak perlu didampingi. Jadi sasaran kami tidak terbatas pada anak remaja, tapi juga pada kelompok ibu, di mana anak remaja ini punya orang tua ada di kelompok ibu PW, tapi juga di PKB anak laki-laki, supaya orang tua ini membantu tumbuh kembang anak dalam pembelajaran itu, tapi juga antara orang tua juga bisa saling sharing kira-kira apa yang mereka bisa dukung terhadap anak-anak mereka. Itu proses itu yang sebenarnya kita mau ajak supaya pendidikan ini bisa kemudian ada nilai tambah, nilai positif perubahan pada keluarga kita ya di Papua seperti itu. Dan dari pembelajarannya ternyata ada bapak-bapak yang kemudian merasa merasa ada perubahan, mereka bisa melakukan perubahan dalam misalnya percakapan mereka dengan anak-anak mereka seperti apa yang positif. Seperti itu. Kemudian mama mereka juga mengajak anak-anak untuk juga bicara, karena selama ini kan pendidikannya pendidikan atasan kepada bawahan gitu. Orang tua kepada anak, apa yang disampaikan orang tua itu sudah dituruti. Tapi anak-anak ini kan sedang ada dalam masa pemberontakan, bahwa mereka tidak setuju dengan itu, tapi tidak diajak. Sampai misalnya gini, ada anak yang bilang, kakak kalau saya pulang ke rumah tuh jam berapa? Yang laki-laki bilang, saya pulang ke rumah jam 11 malam. Padahal di rumah bapak bilang jam 9 malam tuh sudah ada di dalam rumah. Itu paling tidak jam 6. Anak ini tidak dibikin justru jam 11. Kenapa? Sampai di rumah dia dipukul. Nah itu terus berulang. Kalau terus berulang itu anak kemudian ketika kita tanya, berulang apa yang kau lakukan? Kakak saya tinggal sama teman, tuh lebih baik, lebih aman. Jadi anak kemudian memilih untuk tinggal di tempat yang memberikan tempat yang aman. Menurut dibanding, dia dibanding yang orang tua. Padahal orang tua tidak mengajak anak. Nah ini saya bilang untuk beberapa kasus yang kami temukan. Tidak semua keluarga, tapi inilah pendidikan mengajak anak ikut bertanggung jawab. Misalnya saja
kita orang tua bikin aturan jam 6 atau jam 9 malam sudah ada dalam rumah, atau jam 7 lah paling tidak. Anak diajak untuk bicara. Kalau melanggar dari jam 7, apa yang kemudian dilakukan. Jadi ini ada keluarga yang berhasil untuk mengubah pola asuh mereka yang tadinya yang tadinya mereka bilang otoriter, tapi kemudian ketika mengajak anak bertanggung jawab bahwa jam 7 kalau terlambat maka ada hukuman yang positif, bukan hukuman yang dapat pukul dengan rotan, tidak, tapi ada hukuman yang positif kepada mereka. Ini kita mengajak anak untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dibuat antara bapak, mama, dan anak-anak. Begitu. Iya, jadi ini menarik sekali nih. Apa yang tadi dikatakan oleh Ademia ini tentang pendidikan positif untuk anak remaja ini apakah bisa diakses oleh gereja terutama, karena ini menjadi diskusi yang menarik untuk anak-anak. Di gereja kan memang ada bagian sekolah minggu ya, itu anak-anak ada di situ. Iya, sebenarnya bisa diakses. Kami membuka ruang ya, kita ajak diskusi bisa diajak kira-kira tema-tema apa. Jadi kita bekerja sama dengan pengasuh sekolah minggu dan PAR. Dengan pengasuh sekolah minggu, iya. Kerjasamanya karena dengan pendeta akhirnya sudah PAR jalan, sekolah minggu, kemudian PKB dengan PW. Iya. Jadi sebenarnya bisa kita diskusi. Jadi kita diskusi tema ini, sebenarnya masing-masing tema ada beberapa tema ya. Sekali pertemuan itu 2 jam sebenarnya. Nah, kita coba dengan beberapa tema, ada sekitar 7-9 tema. Itu kemudian 2 jam itu jadi tidak setiap minggu kita gunakan waktu itu. Tapi ada misalnya 1 bulan ada 2 kali pertemuan. Jadi kita bicara tema itu nanti dikuatkan dengan firman Tuhan itu. Jadi ini saling menguatkan. Memang belum ada pelatihan khusus untuk guru sekolah minggu. Kita sasarannya masih lebih kepada anak remaja. Nah, itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau misalnya memang ada peluang, kita bisa diskusikan apa yang sebenarnya kita bisa identifikasi sebenarnya apa sih persoalan yang dihadapi anak remaja di wilayah itu. Kemudian akan membantu kita untuk melihat tema mana yang sangat penting. Jadi tema mana yang sebenarnya bisa diakomodir dalam pertemuan-pertemuan anak remaja misalnya. Terus apa yang perlu selanjutnya dilakukan. Jadi kita bicara anak ini kan dia terus tumbuh dan kembang, dan diskusi kita kan terbatas waktunya, kemudian memang harus terus menerus ya, itu pendidikan itu terus diberikan, karena kalau di sekolah mereka mendapat pendidikan yang memang secara kurikulum ada ini. Nah, kita mengajak anak ini untuk cerita sebenarnya, bukan kami, tapi mereka cerita apa yang mereka hadapi, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikannya menurut mereka. Itu supaya kita bisa tahu, anak ini sebenarnya dia bagian ini yang kurang sekali dilakukan oleh orang tua, untuk mengajak anak cerita, mengajak anak apa yang dia butuhkan, seperti itu. Karena lagi-lagi yang terpenting anak membutuhkan kasih sayang, perhatian. Seringkali yang disampaikan begitu, kasih sayang dan perhatian, tapi ini juga hak ya? Iya, kasih sayang dan perhatian apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan anak, kita memang harus dibicarakan dengan anak itu. Jadi pola asuh kita yang memang harus diubah, karena itu tadi bahwa otoriter, apa yang dibilang orang tua itu sudah, padahal tidak di anak diajak untuk bercerita. Menarik sekali ya. Bapak Ibu atau siapapun yang mendengar tentang diskusi ini hal yang menarik sekali. Tadi kita mendengar tentang ada 4 hak besar dari anak, tetapi juga kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kasus-kasus yang dialami oleh anak. Anak menjadi korban, atau kemudian anak harus berhadapan dengan hukum. Kemudian siapa yang harus berikan perlindungan? Nah, negara memang punya jaminan perlindungan melalui hukum. Tetapi hukum negara ini pun harus ditunjang oleh
perlindungan dalam bentuk lain, apakah keluarga, tetapi juga ada orang lain di luar keluarga. Orang lain itu bisa lembaga, gereja, atau siapapun. Pendidikan, sekolah, guru lewat sekolah, atau di sekolah minggu, ada guru-guru sekolah minggu, atau siapapun. Kemudian kita memang tidak ingin anak itu hidup dalam situasi seperti itu. Ada hal yang harus kita buat supaya tidak ada kasus-kasus seperti ini. Dari diskusi tadi kita lihat bahwa sebenarnya ada hal-hal positif yang bisa dilakukan dengan anak. Anak bisa bicara leluasa lewat seperti yang tadi diungkapkan tentang pendidikan positif untuk anak remaja. Nah, ini hal yang bisa diakses oleh siapa saja, termasuk gereja, bisa datang ke LP3AP atau siapapun lembaga yang menangani tentang hal ini, bisa didiskusikan bersama. Mungkin kita sudah tiba di akhir dari perbincangan ini. Kita akan bertemu pasti di perbincangan-perbincangan selanjutnya tentang anak, karena ini hal yang menarik dan harus terus diperdengarkan. Kemudian di akhir dari bincang-bincang ini mungkin Ibu Mia bisa kasih satu kalimat penutup tentang anak dalam kaitan dengan hak perlindungannya. Ya, ya, ya kita bicara soal anak ini sangat, kalau saya bilang sangat kompleks juga. Tapi memang membutuhkan kerjasama, membutuhkan kerja bersama untuk kita memberikan perlindungan pada anak. Nah, pemerintah sudah menetapkan beberapa kebijakan perlindungan anak, tapi memang dibutuhkan peran serta masyarakat, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kehidupan anak untuk memberikan perlindungan kepada anak. Nah, itu satu kalimatnya, tapi ada yang sebenarnya. Kalau kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang terjadi terus antara suami istri, itu kemudian anak-anak itu akan melihat dan kemudian dia akan kemudian menularkan itu juga kepada orang lain. Karena kita bicara soal mata rantai kekerasan, itu kalau antara orang tua terus menerus itu akan menimbulkan trauma juga pada anak-anak, dan dia bisa melampiaskan pada orang lain. Dan kemudian dia bisa melihat bahwa kalau bapak harus keras, kalau bapak harus miras misalnya. Kita tidak mau warga jemaat kita juga demikian, tapi ini situasi hari ini. Kalau kita bicara soal perlindungan, anak-anak ini sebaiknya tidak mengikuti tidak mengikuti hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya dia sanjung, dia hormati, hargai, segani ya. Tapi kalau orang yang disegani ini kemudian membuat sesuatu yang buruk, itu akan juga membuat anak ini juga buruk nantinya, karena trauma yang dia alami dan kemudian dia melampiaskannya juga pada orang lain. Seperti itu. Jadi artinya bahwa bentuk memberikan perlindungan pada anak itu butuh dukungan, peran serta dari semua orang di sekitar kehidupan anak. Seperti itu. Baik. Demikian bincang-bincang kami bersama Ibu Siti Agmiyanti dari LP3AP Papua. Terima kasih banyak Ibu Mia bisa bergabung di dalam podcast P3W, Suara Perempuan untuk Semua. Sobat semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dengan episode-episode selanjutnya dan diskusi-diskusi ini akan diteruskan pada episode kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan like serta komen, kemudian share kepada teman-temannya. Terima kasih banyak. Akhirnya kita akan berpisah. Kami podcast P3W, Suara Perempuan untuk Semua, pamit undur diri. Shalom.